Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kami akan berbagi ilmu dan pengetahuan. Kami telah mengembangkan sebuah peralatan elektronik yang dapat digunakan untuk mendeteksi borak pada makanan dan juga telah kami publikasikan di Proceeding Unimus dengan judul Development of Electronic Sensing Device of Artificial Neural Network Programming Application for Product Input Detection. Langsung saja kita buka program MATLAB-nya. Ada program MATLAB 2021. Baik, setelah terbuka MATLAB, kemudian kita buka filenya. Ini halaman command Windows yang ada di program MATLAB. Open. Kemudian kita masuk ke editor ya. Jadi bisa langsung kita run di sini ya, karena kebetulan sudah kami buat graphical user interface-nya dan juga sudah kami coding masing-masing sampai itu button dan GUI ya. Inilah tampilan halaman depan pemrograman MATLAB untuk mendeteksi borak pada bakso ya. Kemudian ini dapat kerjasama antara Agus Contoh dan Mas Solehan ya dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Kita lihat di sini ada pelatihan, pengujian dan kemudian prediksi ya. Kita buka dulu yang halaman pelatihan. Isinya apa? Jadi dalam ANN, sebelum kita menguji maka harus kita latih dulu ya, yaitu supervised learning ya dalam pemrograman ANN ya. Kita ambil datanya, load data. Nah, ini sudah kami siapkan data pelatih, yaitu bakso yang kami deteksi citra warnanya berdasarkan warna RGB ya, red, green, blue ya. Untuk alat sensor warna yang kemudian bisa mendisplay output yaitu RGB ini, mungkin di waktu yang lain akan kami tunjukkan ya. Pada kesempatan ini kami tunjukkan pemrograman MATLAB. Jadi ini kami punya sekian set data. Ini ada data latih. Ini adalah sampel bakso yang kami beri perlakuan dengan borak dan tidak borak ya. Kami tempatkan urutan utama 1 sampai 10, ini sampel bakso mengandung borak. Ini nilai RGB. Dan kemudian nomor 11 sampai 20 sini adalah sampel bakso yang tidak mengandung borak dan ini nilai RGB. Oke, di dalam ANN kita harus menetapkan berapa jumlah neuron, apa jenis aktivasinya ya. Kemudian di outputnya, nanti menggunakan aplikasi jenis apa, ini sudah kita siapkan di sini. Dan kemudian fungsi aplikasinya untuk training itu apakah menggunakan jenis apa, ini sudah kita siapkan juga di sini. Berapa jumlah iterasinya juga sudah disiapkan di sini. Langsung saja kita klik pelatihan ya. Ini nanti akan melakukan iterasi pengulangan sampai diperoleh hasil yang performanya bagus ya. Kita lihat di regresi ini ya. Regresi ini boleh dikatakan
tingkat sempurna ya, bertingkat sempurna ya, jadi linear ya. Nah, sebetulnya di bawahnya biru itu ada garis putus-putus, tapi karena tutup oleh biru, karena ini hasil batanya bagus, jadi tutup berwarna biru. Oke. Dan ini adalah mode jaringan syaraf tiruannya ya, arsitekturnya ya. 3 input yaitu RGB ya, dan ada 100 ya, layar dalam pemrosesan, dan lakukan pembobotan di sini, dan nanti outputnya adalah satu, apakah burak atau non. Ini jumlah iterasinya dari 1000 yang kita tetapkan, dia telah mengiterasi 175, dan sudah bagus hasilnya ya, sudah sampai 1000 ya. Nah, juga ini beberapa yang lain sudah bisa diperbaiki. Kembali kepada halaman pelatihan ya, kita lihat di sini hasil baca MATLAB ya, dari 20 data dia bisa menyatakan benar 20, artinya membaca secara benar ya, tidak kesalahan 0 dan akurasi 100. Artinya apa? Nah, program ini sudah bagus digunakan nanti untuk menguji, artinya pelatihan itu. Oke, kita simpan jaringan. Nah, kita beri misalnya jaringan 4 ya, jaringan 4. Nanti kita gunakan jaringan untuk menguji dan memprediksi. Oke, kalau sudah data pengujian babot pelatihan berhasil, sekarang kita masuk ke halaman pengujian. Halaman pengujian kita mengambil jaringan yang telah kita bangun dalam pelatihan. Tadi jaringan 4 kita open ya, dan kemudian kita ambil data uji ya, data uji. Data uji ini sama dengan data pelatihan, namun berbeda sampelnya, berbeda baksonya, berbeda dengan sampel yang pertama tadi. Jadi tetap kita batasi di sana mengandung burak dan tidak mengandung burak ya. Dan ini kita langsung uji dengan menggunakan arsitektur ANN yang telah kita bangun tadi ya. Oke, jumlah data 10. Nah, setelah dilakukan pengujian, dia menyatakan benar itu 10, salah 1. Jadi ini hasilnya ya. Jadi ini adalah kelas realnya aktual ya, dan kelas prediktif ya. Ini yang nomor 11 ini yang salah ya. Seharusnya jawabannya apa? Prediksinya seharusnya yang betul adalah burak, tapi dibaca non burak. Tapi tidak masalah ya. Jadi memang biasa dalam pemrograman seperti itu, karena memang datanya juga sedikit. Kalau datanya misalnya semakin banyak, tentu nanti prediksinya akan semakin bagus. Ya pun tadi itu regresinya sempurna, tapi karena jumlah data sedikit tetap ada satu kesalahan. Namun di sini akurasi dalam membaca cukup tinggi, yaitu 90% ya. Oke ya, setelah halaman pengujian berhasil ya, maka kita lakukan prediksi ya. Jadi kita berikan kita klik di sini untuk prediksi. Kita buka, kita klik prediksi ya. Ini tampilan GUI, Graphical User Interface atau dashboard dari pemrograman kita bangun ya, dari sistem cerdas deteksi burak pada bakso. Jadi langsung saja kita masukkan. Nah, ini namanya prediksi, ini berarti sampel yang baru ya, bukan sampel untuk pelatihan maupun sampel untuk pengujian. Jadi kita betul-betul menggunakan bakso yang baru, dan kemudian kita cari nilai RGB-nya ya, dengan difoto atau alat yang kami gunakan dengan menggunakan sensor warna, nanti akan terdisplay nilai RGB ya,
Kita ambil contoh saja, misalnya kita punya bakso yang nilai RGB-nya adalah 33 untuk red ya, kemudian 39 untuk green ya, dan 30 untuk birunya misalnya di sini ya, di bawahnya 30. Kemudian kita untuk prediksi ini kita menggunakan jaringan yang kita bangun tadi untuk data latih ya. Jadi bisa coba dengan jaringan ini. Oke ya. Kemudian ini langsung kita klik ini prediksinya, bakso dengan nilai RGB sekian ini dia mengandung board atau tidak. Ini kita klik. Nah, dia akan menentukan ini adalah tidak mengandung board. Ya. Kita ambil data yang lain misalnya ya. Nah, misalnya di sini sampel yang kedua adalah 24 untuk R, kemudian 32 untuk green, dan kemudian 29 untuk blue ya. Kita klik jaringan terlebih dahulu menggunakan jaringan 4 yang telah kita latih, yang nilai R-nya cukup bagus. Sudah kita masukkan jaringannya, kita klik prediksi, dia akan membaca no board ya. Jadi ini boleh di apa itu nanti misalnya ini ya, ketiga ya, dan ya, kemudian kita ambil jaringannya ya, kita prediksi ini mengandung. Jadi demikian tutorial apa itu sistem cerdas deteksi borak pada bakso ya, dan ini juga telah kami publikasikan artikelnya, bisa dibaca, nanti link untuk artikelnya kami sertakan di deskripsi ya. Ini ya, apa itu menyajikan di Lawang Sewu Simposium Internasional yang diselenggarakan oleh RTM. Ya. Ini apa itu peralatan yang kami gunakan ya, apa itu sensor warnanya, mikrokontrolernya, dan kemudian ini prototipe alatnya ya. Jadi sensor warna, kemudian ada display. Ini apa itu log diagram dari peralatan yang dibuat ya. Baik, agak kurang jelas silahkan ditanyakan di bagian komentar, dan saran masukan tentunya juga sangat kami harapkan untuk penyempurnaan apa itu peralatan deteksi borak menggunakan sensor warna, menggunakan pemrograman artificial neural network atau jaringan server tiruan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.